Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita latihan soal pedagogik lagi. Bagaimana cara menyusun indikator, tujuan, terus ada sedikit tentang penilaian dan macam-macam. Kita langsung lihat saja ya soalnya. Ini dia. Soal yang pertama adalah menentukan indikator. Nah, kita baca dulu soalnya. Jika guru akan menyusun indikator dengan tingkatan kognitif menganalisis C4 pada mata pelajaran IPA dengan KD, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, maka rumusan indikator yang tepat adalah kata kunci yang pertama, makhluk hidup dan karakteristik. Jadi ada makhluk hidupnya ya. Di sini yang ada makhluk hidupnya adalah A, D, dan E. Nah, kalau melihat di sini kan berdasarkan karakteristik atau ciri-cirinya. Berarti kalau yang D jenis makanannya salah, yang E berdasarkan habitatnya juga salah, kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah A, menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Jadi ini juga bisa ditarik kesimpulan dari kata mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan itu kan membedakan, mencari yang sama, mencari yang beda, menyaring, menyeleksi. Berarti jelas. Untuk menyusun indikator pada KD ini jawabannya adalah A. Berikutnya adalah menyusun tujuan. Lagi-lagi tujuan ya teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Pada indikator RPP tertulis peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama tingkat ASEAN. Rumusan tujuan pembelajaran yang tepat untuk indikator tersebut adalah, ingat, A, B, C, D, A, B, C, D. Silakan di post, dijawab dulu teman-teman. Oke, jawaban A dan B itu jelas salah karena tidak ada conditionnya. Yang ada conditionnya ada C, D, dan E. Nah, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah E, karena pilihan C dan D itu tidak ada degree-nya. Yang E degree-nya adalah secara rinci. Sudah betul kan pasti jawabannya? Kita lanjut ya. Berikutnya, pada proses pembelajaran, seorang guru menggunakan strategi pembelajaran deduktif dan induktif untuk menjelaskan materi pelajaran pada siswa. Nah, strategi pembelajaran deduktif dan induktif dimaksudkan untuk mengajarkan materi yang sifatnya, kalau yang namanya deduktif induktif itu kan bicara tentang umum dan khusus, ya kan? Itu berarti sifatnya, materinya adalah konsep. Ya, materinya adalah konsep. Oke, soal berikutnya. Dalam pelajaran, guru melakukan kegiatan memberikan contoh paragraf dengan topik kalimat yang diberi tanda garis bawah. Guru meminta siswa untuk menyebutkan nama kalimat yang digarisbawahi. Nah, ditinjau dari pengelolaan pesannya, guru menggunakan strategi apa sih? Nah, kita lihat. Yang pertama adalah memberikan contoh paragraf dengan topik. Kita nggak usah konsen dengan paragraf dan topiknya. Konsennya adalah kalimat yang diberi tanda garis bawah. Guru memberikan kalimat yang digaris bawah, lalu guru meminta siswa, nah sebutkan kalimat itu merupakan kalimat apa, misalnya kan gitu. Nah itu berarti mulai dari khusus dulu, kalimatnya diberikan dulu tuh. Baru misalnya anak itu menjawab, itu kalimat pasif bu. Oh berarti digeneralisasikan, kita akan bahas materi pasif. Kalimat pasif berarti khusus dulu baru umum. Apakah inku atau deuk? Jawabannya adalah inku, induktif, khusus dulu baru umum. Nah, kalau bentuk deduktifnya itu yang secara umum, misalnya hari ini kita akan belajar kalimat pasif ya nak. Nah, jelaskan dulu kan kalimat pasif. Baru nanti guru memberi contoh. Itu adalah deuk, deduktif, umum dulu baru khusus. Berikutnya, pada RPP tertulis indikator, peserta didik dapat mengucapkan sapaan dan salam, juga perkenalan. Berikutnya, peserta didik mampu berbicara sederhana menggunakan kalimat sapaan dan salam. Bentuk penilaian yang paling tepat adalah di sini kalau misalnya peserta didik dapat mengucapkan salam, pastikan itu iya atau tidak gitu ya. Di sini penilaiannya harusnya adalah penilaian kerja. Kenapa? Kalau portofolio salah ya. Kalau portofolio itu adalah kumpulan-kumpulan tugas.
Kalau penilaian proyek itu berarti mulai dari menganalisis, mengumpulkan data, menganalisis, mempraktekkan, dan menarik kesimpulan, itu proyek. Proyek itu lama prosesnya. Kalau tes pemahaman itu lebih cenderung ke metakognitifnya. Nah, di sini kan peserta didik dapat mengucapkan. Ini kan berarti lebih cenderung ke observasi atau penilaian kerja. Kalau jurnal, catatan siswa, catatan sikap siswa ya. Berarti jawabannya adalah D, penilaian kerja. Oke, lanjut. Pada silabus terdapat kompetensi dasar 4.1, data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Kegiatan pembelajaran yang paling tepat di RPP itu apa sih? Kata kuncinya di sini adalah data hasil pengukuran alat ukur. Hasil pengukuran alat ukurnya disampaikan. Di sini yang bicara tentang hasil pengukuran ada C dan E. Nah, di sini kan data hasil pengukuran. Ya, nanti di dalam RPP kegiatannya hasilnya adalah menyajikan hasil, bukan membandingkan hasil. Kalau membandingkan itu hanya membandingkan. Tapi kalau menyajikan hasil kan si anak itu mengukur sendiri dan menyajikan hasil dari percobaan pengukurannya dia gitu loh. Jadi disajikan, bukan dibandingkan, membandingkan hasil pengukuran. Berarti anak itu cuma membandingkan, tidak mengukur. Tapi kalau menyajikan hasil berarti anak melakukan pengukuran tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah E. Oke, soal berikutnya, peserta didik diminta guru secara berkelompok untuk mengumpulkan data tentang opini masyarakat sekitar sekolah terhadap dampak penggunaan kantong plastik. Selanjutnya, siswa diminta untuk menampilkan data seberapa banyak yang dipakai oleh masyarakat dan memberikan alternatif untuk menguranginya. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang digunakan guru tersebut merupakan strategi. Oke, di sini yang pertama, walaupun ada secara berkelompok, tapi nggak usah fokus dengan kelompoknya. Fokusnya di sini adalah pemberian masalah. Masalahnya apa? Cari tahu pendapatnya masyarakat tentang dampak penggunaan kantong plastik. Dan hasil akhirnya adalah memberikan alternatif untuk menguranginya. Habis dikasih masalah, lalu diminta memberikan alternatif atau solusinya. Jelas jawabannya adalah E, problem solving. Ada problem, ada solvingnya, penyelesaiannya. Berikutnya, Pak Asep dalam membelajarkan materi IPS menggunakan tahapan orientasi materi dengan menayangkan video kegiatan ekspor impor. Lalu membagi siswa menjadi 6 kelompok untuk berdiskusi tentang masalah banyaknya impor di Indonesia. Langkah ketiga, memberikan kuis. Langkah keempat, penghargaan terhadap kelompok yang bisa menjawab terbanyak. Nah, model pembelajarannya apa nih? Kalau kita lihat dari tahap 1, 2, 3, 4, mulai tugas sampai penghargaan pun diberikan terhadap kelompok. Kalau bicara tentang kelompok, berarti jawabannya adalah cooperative learning, A. Berikutnya nih, salah satu rumusan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah dengan disajikan informasi yang mengandung beberapa kemungkinan kesimpulan. Peserta didik dapat menentukan kesimpulan yang paling tepat disertai alasannya. Peserta didik mengamati grafik berisi data tingkat kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Bentuk penilaian otentik holistik yang cocok diterapkan adalah, kata kuncinya di sini hasilnya pengennya adalah menentukan kesimpulan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Tes lisan mengungkapkan proses penarikan kesimpulan. Berikutnya, seorang guru menginginkan siswa dapat melakukan tugas investigasi, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, sampai pada penyajian data. Maka jenis penilaian yang tepat untuk pembelajaran tersebut yaitu, di sini kata kuncinya ada perencanaan, pengumpulan data, analisis, sampai penyajian data. Jawaban yang paling tepat adalah A, penilaian proyek.
Kalau B, penilaian kerja biasanya bentuknya checklist. Contohnya menilai kinerja siswa dalam berkelompok. Siswa dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Nah, kalau portofolio kumpulan tugas-tugas ya. Penilaian antar teman dan penilaian diri merupakan salah satu penilaian sikap. Jadi, berdasarkan soal, jawaban yang paling tepat adalah A, penilaian proyek. Lanjut. Berdasarkan hasil tes akhir, guru menemukan ada 10 dari 30 siswa belum mencapai KKM atau KBM yang telah ditentukan. Nah, target kurikulum minimal 80%. Berarti harusnya ada 24 siswa yang mencapai KBM. Nah, manakah langkah paling sesuai yang dilakukan guru nih setelah tahu tidak mencapai target kurikulum? A. Mengkaji kembali sejauh mana KKM yang ditetapkan telah sesuai standar nasional. B. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan peserta didik dalam pembelajaran. C. Mengkaji ulang sejauh mana KKM sesuai dengan daya serap peserta didik. D. Memacu peserta didik agar mencapai KKM melalui bimbingan belajar. Merubah KKM berdasarkan rata-rata hasil belajar. Nah, jawaban yang pertama yang jelas salah adalah B. Kita bicara tentang KKM, jadi nggak hanya mengidentifikasi kelemahan-kelemahan peserta didik saja, tapi kita harus mengkaji ulang, jangan langsung dirubah. Yang E juga salah ya. Jadi dikaji ulang dulu. Kita lihat yang A ya. Mengkaji kembali sejauh mana KKM yang ditetapkan telah sesuai standar nasional. Kita tidak bicara tentang standar nasional, tapi kita bicara dengan peserta didik kita sendiri. Yang nggak lulus KKM kan peserta didik. Nggak usah bicara tentang standar nasional. Yang C, mengkaji ulang sejauh mana KKM sesuai dengan daya serap peserta didik. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Kalau yang B tadi sudah jelas salah karena tidak ada kaitannya dengan KKM, sedangkan kita akan bahasnya tentang KKM atau KBM. Kalau yang D, memacu peserta didik agar mencapai KKM melalui bimbingan belajar. Nah, D itu kita lakukan kalau yang tidak lulus KKM jumlahnya banyak. Baru kalau jumlahnya banyak kita tuh benar-benar memacu biar si anak-anak itu mencapai KKM. Jadi kalau jumlahnya yang tidak mencapai KKM itu banyak, baru kita pilih opsi yang D. Tapi karena jumlah yang tidak lulus KKM itu 10 dari 30, kita mengkaji ulang saja sejauh mana KKM sesuai dengan daya serap peserta didik. Jawabannya adalah C. Berikutnya, ini kemarin ada yang tanya tentang ini. Penilaian sikap peserta didik dengan instrumen penilaian antar teman dapat dilaksanakan minimal kapan sih? Di video sebelumnya saya jelaskan kalau yang namanya penilaian antar teman atau penilaian diri itu minimal 1 kali per semester. Kalau bisa di setiap akhir semester, intinya minimal 1 kali per semester. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, lanjut. Guru mengajar bidang studi kelas paralel. Ingat-ingat, kelas karakteristik siswa masing-masing kelas sangat berbeda, termasuk irama belajarnya. Nah, di akhir pembelajaran, guru mengadakan penilaian. Untuk menentukan kriteria kelulusan, beliau menggunakan kriteria yang berbeda antar kelas 1 dengan kelas lainnya. Kasus tersebut menunjukkan acuan penilaian. Kalau ada kata kunci kelas paralel, jawabannya adalah C, penilaian acuan norma. Penjelasannya seperti ini. Jadi pengertiannya teman-teman bisa cari ya di modul-modul atau referensi lain. Intinya simpelnya tuh gini. Kalau penilaian acuan kriteria itu punya acuan atau patokan yang sama. Semuanya patokannya satu, sama gitu. Tapi kalau penilaian acuan norma itu berbeda tiap kelas. Nanti akan ada kejadian gini. Misalnya anak itu adalah murid pintar di kelas 7A. Tapi si anak kalau ditaruh di kelas 7B jadi nggak begitu pinter, biasa aja. Karena apa? Norma atau aturan penilaian di 7A dan 7B itu beda gitu loh. Itu masuknya adalah norma. Tapi kalau acuan atau kriteria itu sudah patokan. Sama, semua kelas kriteria dan patokannya sama. Berikutnya, jika guru ingin mengajarkan konsep yang menunjukkan proses perhitungan dan cara perolehan debit air, maka penggunaan media yang paling tepat adalah media. Yang A, media grafis, itu enggak, karena di sini adalah
proses dan cara penghitungan perolehan debit. Media grafis kurang tepat. B. Modul pembelajaran. Modul pembelajaran itu biasanya menjadikan bahan ajar, bukan media, ya kan? Yang C. Media CD audio. Masa mau menghitung hanya cuman audio sih? Kurang tepat ya. Yang D. Media video pembelajaran. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Medianya adalah video pembelajaran. Dengan media video pembelajaran, audio visual, anak itu bisa melihat caranya dengan cepat, juga mendengarkan teknik atau cara perhitungannya gitu. Kalau yang E, media gambar berseri, juga kurang tepat. Kalau gambar berseri cenderung ke mata pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam menceritakan sesuatu, mungkin pakainya media gambar berseri. Berikutnya, indikator yang terus tertulis pada RPP adalah mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman sosial budaya. Nah, pertanyaan yang tepat diajukan oleh guru untuk mencapai indikator tersebut adalah, kata kuncinya adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi, kalau yang A ceritakan pengalamanmu, itu salah ya. Menceritakan itu bukan mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi lebih cenderung ke pilihan yang C. Tuliskan macam-macam pekerjaan tetangga di lingkungan tempat tinggalmu. Jawaban yang paling tepat adalah C. Berikutnya, penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa belum memenuhi ketuntasan belajar. Nah, mendasarkan pada kasus tersebut, apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh guru untuk memanfaatkan hasil penilaian tersebut? A. Memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengayaan. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan hasil penilaian. Sebenarnya pilihan A, B, C, dan E itu benar. Tapi mana sih yang paling tepat? Kalau remedial sama pengayaan itu lebih penting mana sih? Intinya gitu. Kalau di sini yang namanya remedial itu lebih penting daripada pengayaan. Kenapa? Kita harus menomorsatukan anak-anak yang belum paham. Jadi kalau pengayaan itu kan kayak bonus aja buat anak-anak yang udah paham. Berarti kalau ada kasus seperti ini, jawaban yang paling tepat adalah B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman yang punya kegalauan, keraguan, atau mau sharing pertanyaan, boleh komen di bawah. Kira-kira pertanyaan ini, kira-kira jawabannya gimana sih? Kita sharing bareng-bareng, boleh. Silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.